aplikasi pengaturan Android. Bagaimanakah cara kerjanya? Halo semuanya, selamat datang di channel Gudang Tutorial, di mana channel ini membahas seputaran Android dan cara menggunakan handphone Android. Nah, di pertemuan kali ini saya mau menceritakan tentang operasi pengaturan handphone Android. Tapi sebelum melanjutkan ke videonya, mari kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelumnya saya mau menceritakan tentang fungsi pengaturan. Pengaturan itu punya fungsi yang pertama yaitu biar ponsel operasinya teratur. Kalau yang teratur nanti akan bagus. Yang kedua akan bekerja dengan rapi. Karena kalau kita bekerja dengan teratur nanti hasilnya akan rapi, baik dan sempurna. Kemudian yang ketiga, fungsi pengaturan yaitu bisa membuat operasi telepon bekerja dengan beres. Nah, seperti itu teman-teman dari fungsi pengaturan tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita buka ke aplikasinya. Tunggu masih proses loading. Nah, sudah terbuka. Di atas ini ada fitur pencarian. Kita bisa mencari apa saja di fitur ini sesuai apa yang kita cari. Kemudian ada fitur WiFi, kita klik saja. Kalau dihidupkan nanti secara otomatis bagian WiFi ini jaringannya akan muncul dengan sendirinya. Di atasnya juga ada fitur-fitur untuk men-setting jaringan WiFi-nya. Yang kedua ada fitur Bluetooth. Kalau kita hidupkan, nah untuk bagian Bluetooth ini adalah cara kita membagikan berkas-berkas dari ponsel satu ke ponsel yang lainnya. Bisa baik foto ataupun video. Kemudian di bawahnya juga ada visibilitas untuk kita menampilkan di ponsel lain. Di bawahnya juga ada perangkat yang disandingkan. Seperti itu teman-teman. Di atasnya juga ada fitur segarkan. Nah, kemudian ada pengaturan kartu SIM. Nah, kita bisa mengelola kartu SIM di bagian fitur ini. Kemudian ada penggunaan data. Ini adalah grafik penggunaan data yang kita gunakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, di sini adalah aplikasi yang memakan data. Kemudian ada fitur lainnya. Di sini ada mode pesawat. Kalau kita mengaktifkannya, nanti secara otomatis jaringan ponsel akan mati dan tidak bisa untuk telepon atau SMS atau internetan lainnya nanti tidak bisa karena di sini akan muncul mode pesawat. Di bawahnya ada fitur beranda. Nah, di sini adalah untuk mengatur beranda telepon handphone kita ya, termasuk sensor. Kemudian ada fitur tampilan. Di sini adalah untuk mengatur tingkat kecerahan layar kita. Teman-teman tinggal atur saja kecerahan layarnya, termasuk wallpaper dan ukuran font. Kemudian ada audio profil. Kalau kita klik, teman-teman bisa menyamakan ya nama atau suara mau di luar ruangan ataupun di dalam, nanti biar audionya pas agar tidak kekerasan. Bawahnya ada saran notifikasi, ini untuk interupsi, yaitu adalah pengingat panggilan telepon dan pesan. Kemudian ada penyimpanan. Di sini ada terdapat penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Di bawahnya juga ada data-data yang disimpan di memori handphone kita ya. Kemudian di bawahnya juga ada kartu memori. Dan di bawahnya juga tersedia data-data yang disimpan di kartu tersebut. Kemudian kita bisa lepaskan kartu memori dan memformat kartu memori dari penyimpanan ini. Kemudian ada baterai. Di sini terdapat manajemen hemat daya, presentasi isi. Di atasnya juga ada fitur segarkan dan penghemat baterai. Saya sarankan teman-teman untuk menggunakannya biar lama
cara kerja daftar baterainya. Di bawahnya juga tersedia daftar aplikasi yang memakan atau memakai baterai tersebut. Kemudian di sini ada aplikasi. Di sini tersedia berbagai aplikasi yang terunduh. Kemudian pada kartu memori, kemudian yang menjalankan. Di sini tersedia daftarnya aplikasi yang berjalan. Kemudian semua aplikasi baik yang diunduh dari internet ataupun dari bawaan ponsel tersebut. Kemudian di bawahnya juga ada hapus aplikasi. Kita bisa mencopot pemasangan aplikasi sesuai dengan nama, ukuran, dan waktu. Ini biar menghemat memori ponsel kita dari aplikasi yang sudah tidak kita gunakan. Kemudian ada lokasi. Ini adalah fitur untuk kita internet atau yang menggunakan lokasi, termasuk Google Map atau ponsel yang menggunakan jaringan lokasi. Di bawahnya juga ada keamanan. Nah, untuk kunci layar ini teman-teman bisa buka saja di video saya yang berikutnya yang sudah diupload terlebih dahulu di atas video ini. Teman-teman tinggal buka saja. Kemudian di bawahnya juga ada akun. Nah, ini adalah alamat kita untuk menjalankan internet ataupun dari platform aplikasi yang kita gunakan. Teman-teman bisa menambahkan akun dari fitur ini. Kemudian di bawahnya ada bahasa dan masukan. Kalau kita klik, teman-teman bisa memilih bahasa apa saja yang bisa dimengerti. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia. Di bawahnya juga ada buat cadangan dan setting ulang. Bagian ini berguna untuk ketika ponsel kita membutuhkan cadangan atau menyimpan data ke awan ketika ponsel kita lagi di dock atau diperbaiki. Di bawahnya juga ada mesin pengalihan waktu. Bagian ini agar waktu kita tidak tertinggal saat ponsel mati. Kemudian ada tanggal dan waktu. Di sini ada tanggal waktu. Kalau kita menggunakan waktu yang disediakan jaringan, nanti secara otomatis settingan tanggal dan waktu tidak bisa diklik. Tapi kalau kita matikan, nanti settingan tanggal dan waktu akan disetting melalui dengan cara manual. Kemudian ada fitur aksesibilitas. Kalau kita klik ini untuk cara kerja layar kita ya. Kemudian ada fitur pencetakan. Di sini kita bisa men-print foto yang kita akan cetak, tapi untuk fitur ini harus menggunakan perangkat tambahan untuk pengeprintan foto tersebut. Fitur yang terakhir yaitu tentang ponsel. Nah, di sini kita bisa melihat status telepon kita, baik dari jaringan, kekuatan sinyal, kemudian email, dan sebagainya. Kemudian di lainnya kita bisa melihat status baterai dan waktu aktif dari ponsel tersebut. Kemudian kita bisa melihat informasi perangkat dari nomor model, kemudian versi Android. Saya masih menggunakan versi 5 dan RAM 1 GB dan storage total RAM 8 GB. Dengan catatan setiap pengaturan dari handphone kita pasti berbeda-beda sesuai dengan versinya. Ya gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Tapi sebelum saya pamit, teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.